Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan tentunya bersama Radio Institut. Kembali kita hadirkan suatu riset artikel yang terbit di tahun 2025 bulan September di Al-Nahran Journal of Science. Satu lagi model peluang kita lihat dalam jurnal yang baru. Kita ingin menunjukkan bahwa beginilah pentingnya model-model peluang itu untuk terus dieksplorasi, untuk diteliti, untuk dikembangkan. Karena kita sudah lihat beberapa pertemuan bahwa dalam berbagai jurnal, model peluang ini terus hadir menghiasi riset-riset di dunia ini. Satu lagi model peluang extended inverse Lombard distribution akan kita ungkap dan kita hasilkan coding pemrograman yang diperlukan tentunya untuk dapat langsung diadopsi oleh mahasiswa. Oke, kita coba lihat suatu landasan berpikir kita pada pagi hari ini. Kita dapat lihat bahwa suatu riset artikel yang terbit di bulan September tahun 2025 di Al-Mahrain Journal of Science, oke, peneliti dari Irak, dengan judul Extended Inverse Lombard Distribution with Stimulation and Application to Crude Birth Rate Data. Dalam riset artikel ini tentu saja akan kita lihat ada suatu model peluang yang disebut dengan Extended Inverse Lombard Distribution. Ya, Extended Inverse Lombard Distribution itu kalau kita lihat model peluangnya dalam riset artikel ini diberikan dengan menggunakan teknik beberapa generator. Oke, kita lihat generatornya dulu. Yang pertama ada di sini diberikan Transcanted Rayleigh Weibull Generator. Nah, ini nih. Transcanted Rayleigh Weibull Generator family, di mana dapat Anda lihat fungsi densitasnya seperti persamaan 2 dengan dua parameter theta dan beta, dan kumulatifnya seperti persamaan 1. Di sini ada mx kecil, ada mx besar, ada mx garis. Nah, mx garis ini 1 kurang mx besar, dan ada satu lagi yang dia menggunakan tau x. Nah, ini tau x, di mana tau X itu adalah MX besar dibagi dengan MX garis, di mana MX garis itu adalah 1 kurang MX. Nah, MX besar adalah kumulatif dari baseline. MX kecil adalah fungsi densitas dari baseline. Dalam hal ini yang menjadi baseline kita adalah IL, inverse Lombard, dengan fungsi densitas atau mx kecil seperti persamaan 4 dan kumulatifnya seperti persamaan 3. Ada dua parameter alfa dan delta. Dengan memasukkan mx kecil, mx besar ini ke dalam persamaan 2, nah itulah yang disebut sebagai model peluang. Kita akan kita bahas menjadi persamaan atau fungsi densitas peluang seperti persamaan 6. Di mana fungsi densitas ini yang disebut dengan extended inverse Lombard distribution. Oke, jadi ada satu generator dan satu baseline. Ada 4 parameter. Oke, di sini persamaan 6 dan persamaan kumulatifnya itu dapat dilakukan dengan mengganti mx besar pada persamaan 3 dalam persamaan 1. Ada delta x, tau X persamaan 1, kita tadi tau X adalah MX kecil dibagi MX besar dibagi dengan MX garis. Masukkan saja MX besar ini, MX garisnya menjadi nilai tau ke dalam persamaan 1, jadilah dia kumulatif dari extended inverse Lombard distribution. Oke, itu teoretikalnya, mudah sekali berpikirnya.
Dalam riset artikel ini juga diberikan data seperti biasa. Di sini ada data yang dapat kita cobakan dengan kekuatan R kita. Ini data, real data modeling. Ini Anda lihat real data modeling. Dengan real data modeling ini akan kita coba bangun suatu coding nanti seperti yang dihasilkan pada persamaan 6. Fungsi densitas tadi akan kita gunakan untuk menghasilkan coding dengan menggunakan kekuatan R kita. Nah, dengan hasil beberapa parameter, nah untuk eval, ini the eval extended, inverse Lomax, oke. Nah, parameter tetanya 0,7, beta 4,2, alfa 0,23, delta 8,066. Oke, kita coba dengan kekuatan R kita membangun coding sehingga menghasilkan parameter-parameter yang ada, dan seperti biasa kita akan lengkapkan dengan kumulatif dan density plot. Di sini tidak diberikan kumulatif density plot, tapi kita akan tambahkan. Oke, kalau begitu kita coba bangun coding kita. Kita bangun coding. Oke, kita coba lihat coding kita dulu. Kita coba bangun coding. Stop share. Kita coba lihat R kita. Nah, ini. Inilah coding kita. Oke. Ini data yang diberikan pada riset artikel. Kita run data kita. Kita lihat data X. Nah, setelah ada data X, kita telusuri theoretical. Ini generator yang pertama yang disebut tadi dengan truncated Rayleigh-Odds Weibull generator family. Seperti pada riset artikel. Ini ada Fx kecil dan ini ada Fx besar. Ingat, Fx kecil fungsi densitas, Fx besar kumulatif. Di mana Fx kecilnya pada riset artikel telah kita lihat tadi tergantung pada Mx kecil dan Mx besar. Oke, ini dia model peluangnya. Oke, panjang. Nah, setelah kita mengetahui generator, kita gunakan baseline. Baseline itu adalah inverse Lomax atau IL. Oke, dengan Ms kecil, Mx besar. Diberikan ada parameter 3 dan parameter 4, parameter 3 alfa, parameter 4 delta. Kalau pada generator tadi ada dua parameter juga, parameter 1 theta, parameter 2-nya adalah beta. Oke. Nah, dengan memasukkan Mx kecil, Mx besar ke dalam Fx. Nah, ini ke dalam ini ada Mx kecil, ada Fx besar, masukkan saja baseline, akan menjadi fungsi densitas peluang yang kita sebut dengan fungsi densitas extended inverse Lomax distribution atau extended version of inverse Lomax distribution. Kita singkat dengan EVLO. Kalau dalam riset artikel tadi evil takut kita setan. Ngapain kita panggil setan? Kita panggil tambah U aja lah, EVLO. Oke? Dan ini fungsi densitasnya, hasil kita ganti Mx kecil, Mx besar pada generator tadi dengan baseline akan menghasilkan fungsi densitas ini. Kalau dalam riset artikel tadi persamaan 6, ini kumulatifnya. Ya, ini kumulatif. Kita jalankan coding seperti biasa, coding untuk log likelihood. Kita run. Nah, ini jalan sukses. Lalu kita coba intip dengan optim. Oke, kita lihat optim. Kita jalankan EVLO, kita copy saja, kita letak di bawahnya pasti, kita enter. Nah, ini dia persis sama parameter-parameter yang diberikan pada riset artikel dengan nilai minus log likelihood 8,01 dan konvergen 0. Oke. Selanjutnya dalam riset artikel tidak diberikan density plot, tapi kita berikan dalam kajian kita tentu saja dengan memberikan kode theta 1 untuk parameter 1, beta untuk parameter 2, alfa untuk parameter 3, dan delta untuk parameter 4. Susun urutannya. Per 1 itu theta,
par 2 itu beta, par 3 itu alfa, par 4 itu delta. Jadi kalau nanti dalam model atau fungsi densitas ada par 1 itu artinya si theta. Kalau par 2 itu artinya si beta. Kalau per 3 artinya si alfa, per 4 namanya si delta. XI untuk densitas, kalau pada kumulatif XX, dalam kumulatif nanti ada XX, SX itu untuk kumulatif. Oke, kita coba runkan saja langsung. Kita mau lihat hasilnya. Density plot memasangkan histogram data dengan fungsi densitas. Kalau kumulatif memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kita jalankan. Coba kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat hasilnya cukup memadai bahwa yang berwarna merah ini cukup baik kita lihat menangkap histogram. Dari segi kumulatif pun juga nampak dari kumulatif plot. Meskipun tidak sempurna tapi oke lah. Jadi tentu ini merupakan suatu hal yang sangat baik kita lakukan dalam kajian ini. Kita menambahkan output-output yang kebanyakan dilakukan oleh peneliti-peneliti lain tentunya. Oke, saya rasa kajian-kajian kita di Rado Institute selalu akan mencoba menghadirkan model-model peluang baru. Kita bahas, kita hasilkan coding, lalu selanjutnya biarlah mahasiswa memanfaatkan atau peneliti-peneliti lainnya. Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.